Assalamualaikum, saya Umamil Samfani dari Indonesia mengucapkan selamat datang kepada Anda dari sini, dari Bumi Agung Hadramaut, Republik Yaman. Saya datang berkunjung berwisata religi menikmati keindahan Bumi Hadramaut. Bagi saya merupakan keindahan tersendiri dapat membawa Anda dalam perjalanan singkat religi ini. Selanjutnya akan saya kemukakan kepada Anda bagaimana Anda bisa menghabiskan masa liburan Anda di sini dengan mengasihkan, penuh arti dan sangat mengesankan. Ikuti tayangannya berikut ini. Saya sekarang dalam perjalanan menuju kota Tarim, sebuah kota yang terkenal dengan ilmu dan ulamanya. Di separuh perjalanan kita melihat bangunan monumental di atas sana. Bagaimana kita melihatnya ke atas sana? Ya, inilah makam Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, sadah pertama Alawiyin yang wafat di Hadramaut pada tahun 345 Hijriah. Inilah kota Tarim, kota pertama yang akan saya kunjungi dalam perjalanan wisata religi ini. Di kota Tarim inilah disebut-sebut sebagai kota ilmu dan kota ulama. Banyak sekali masyarakat Indonesia, Malaysia, dan Singapura datang untuk menuntut ilmu di bawah asuhan para alim ulama setempat. Di kota Tarim tersebut mereka belajar untuk kemudian pulang ke negara masing-masing dan menyebarkan agama Islam. Di kota yang memiliki sejumlah 360 masjid ini, banyak tempat bersejarah yang patut Anda kunjungi. Sementara masjid tua yang dibangun pada tahun 46 Hijriah yaitu Masjid Al-Wa'al. Ada masjid lain seperti Masjid As-Segaf dan Masjid Ba'alawi. Inilah Masjid Al-Mikhdar. Masjid yang dibangun oleh tokoh sufi legendaris bernama Umar Al-Mikhdar. Masjid ini dibangun pada abad 9 Hijriah. Keunikan dari masjid ini adalah memiliki menara yang dibuat dari tanah liat dengan ketinggian 40 meter di tengah kota Tarim. Masjid ini menurut penelitian sama dengan arsitektur yang ada di beberapa wilayah di wilayah Asia Tenggara dan di India. Kota Tarim adalah kota ilmu dan kota ulama. Di kota ini Anda akan menyaksikan banyak sekali manuskrip-manuskrip monumental karya para ulama setempat. Perpustakaan Al-Ahqaf dinyatakan sebagai perpustakaan terbesar kedua di Republik Yaman karena banyaknya menyimpan manuskrip-manuskrip yang sangat berarti dan penuh sejarah. Anda tidak akan menemukannya kecuali di tempat ini. مكتبة الأحقاف للمخطوطات تحوي شتى العلوم. طبعا هي في خدمة الباحثين وطلبة العلم من كل أصقاع العالم. Kota Tarim yang terkenal sebagai kota ilmu dan ulama, di dalamnya terdapat banyak lembaga pendidikan keagamaan. Satu di antaranya adalah Rubat Tarim yang dibangun pada tahun 1304 Hijriah. Lembaga ini memiliki banyak afiliasi dengan beberapa lembaga yang ada di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia misalnya. Sementara masyarakat yang ada di lembaga ini didominasi oleh masyarakat dari bangsa Melayu dan Afrika. Selain Rubat Tarim, lembaga pendidikan keagamaan yang ada di kota tua ini adalah Darul Mustafa, sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan banyak disiplin ilmu keagamaan yang menarik perhatian dari banyak pelajar mancanegara.
هذه الحلقات في دار المصطفى الذي تأسس من عام 1417 هجرية، يعني الآن لها حوالي 15 سنة، ويدرس في هذه الدار عدد من أساتذة الكفاء، ويوجد في الدار عدد كثير من الطلاب المتخرجين، وخاصة في إندونيسيا أكثر طلاب كثير تخرجوا في دار المصطفى إندونيسيا. والآن دار المصطفى يتبعها دار أخرى لتعليم النساء تسمى دار الزهرة، وهي بكادر نسائي متكامل يدرس في هذا الدار في دار الزهرة للعلوم الشرعية كذلك. Bagi Anda yang tidak berkesempatan datang ke Darul Mustafa untuk belajar langsung menjadi pelajar resmi di sini, Anda bisa datang di musim panas untuk ikut pesantren kilat selama 40 hari. Anda perlu memikirkan hal ini dengan baik-baik. Yang membanggakan dari kota ini adalah berdirinya gedung Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al-Ahqaf. Universitas Al-Ahqaf ini didirikan pada tahun 1994 dan diakui secara resmi sebagai bagian dari anggota Universitas-Universitas Islam di negeri Arab. Yang membanggakan dari universitas ini adalah kemampuannya memadukan metode klasikal dan metode akademik secara berimbang dan proporsional. Bagi mereka yang sudah menamatkannya, dapat menjadikan ijazah sebagai bagian dari lisensi berstrata 1. مرحبك يا طيب الاصلي تشرف الدار عقب سنين مسهول. Saya tak merasa asing berada di kota tua ini. Bahkan saya seperti bagian daripada mereka. Bagaimana tidak, aroma harum nenek moyang kita masih terasa kuat berada di kota ini. Di sini akan banyak pula kita temukan kebutuhan hidup sehari-hari yang berada di Jazirah Melayu yang dulu dibawa oleh para imigran bangsa ini. Seperti pakaian, sarung misalnya, macam-macam makanan dan minuman dan berbagai jenis kebutuhan yang bisa kita temukan di pasar penduduk asli, yang mana para pelancong Melayu menanyakan keberadaannya. Mungkin kali ini saya akan memperlihatkannya beberapa hal kepada Anda. واهلك عدهم اهلي يا فرحة الدار لا عادوا لهل الحلال الحلال. مخصوص من بالطابق العلوي لابو الحمايم تجد الصوت بالحول. Ketika saya memasuki kota tua ini, saya dapat menyaksikan bangunan-bangunan bersejarah seperti ini. Bangunan ini membawa saya seperti sedang berjalan-jalan di beberapa kota di Melayu, seperti di Johor, Malaysia, atau mungkin di Indonesia, di Jawa, atau di Palembang, Sumatera.
adalah Istana Munaisirah. Istana ini dibangun dengan menggunakan tanah liat. Menurut catatan sejarah, istana ini yang terbilang lebih besar dan masyhur di kota Tarim daripada Istana Ranat misalnya. Istana ini menurut catatan sejarah pula dibangun sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Penduduk Yaman sesuai tabiat fitrahnya adalah orang-orang yang sangat ramah, sangat memuliakan tamu dan selalu menyambut mereka dengan hangat. Selalu terlihat tenang dan penuh cinta serta murah senyum. Sifat-sifat yang akan menjadikan kita mudah bergaul dengan mereka. Dimanapun kita singgah, mereka menyambut kita dengan keramahan dan rendah hati. سلم على جميع أهله وقل لهم حضرموت تحبكم وترحب. Ini adalah makanan khas ala Hadramaut. Makanan ini disebut dengan mindi atau madmi. Madmi ini merupakan daging yang dibakar di atas bara panggang api seperti ini. Makanan ini sangat lezat sekali. Aromanya, wow, lezat. Mungkin kita bisa mencobanya. Silakan. Untuk mengakhiri hari Anda bisa bergabung dengan grup musik dan nasyid setempat yang akan menghibur Anda dalam menghabiskan sore dengan alunan lagu yang memikat. Tentu saja ditemani secangkir teh dan minum masakan khas ala Hadramaut. Situs-situs sejarah keagamaan Hadramaut akan memanjakan ruhani kita dengan tempat-tempat wisata religi serta peninggalan kebudayaan yang mungkin tidak akan ditemukan di tempat lain, sehingga menjadikannya sebagai salah satu daerah budaya terpenting di dunia Islam dan Arab. Di Hadramaut inilah keberadaan kaum Ad dan kaum Thamud serta lembah Ahqaf sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quranul Karim. Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju situs kenabian di Hadramaut. Sebelum sampai ke tempat tersebut, saya akan berkunjung dulu ke Desa Inat, 15 km dari kota Tarim. Itu dia, 7 buah kubahnya dapat kita ketahui dan kita saksikan dari jarak kejauhan. Inat adalah sebuah desa di mana Syekh Abu Bakar bin Salim bermukim untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makam beliau. Beliau wafat pada tahun 992 Hijriah
Di samping kanan kiri makam beliau, dimakamkan pula putra-putra dan anak cucu beliau. Di bumi Hadramaut terdapat banyak makam para nabi. Satu di antaranya adalah makam Nabi Allah Hud alaihi salam. Makam Nabi Allah Hud alaihi salam tepat di 80 km arah timur laut kota Tarim. Makam Nabi Allah Hud menurut sejarahnya berada sejak 400.000 tahun yang lalu. Di musim ziarahnya, yaitu di awal bulan Sya'ban, terdapat banyak para ziarah dari mancanegara. Ketika itu pula ada pasar tradisional yang di situ menjual ternak, kemudian pula menjual beberapa dagangan lain seperti biji-bijian, baju, dan beberapa kebutuhan hidup masyarakat setempat. Itu pun diketahui sejak zaman jahiliyah lalu. Para peziarah yang mengunjungi makam ini juga berpartisipasi dalam ritual-ritual ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melewatkan beberapa hari di lokasi makam yang jauh dari kesibukan hidup dan kerayaman kota, serta berusaha mengikuti ceramah keagamaan dan musyawarah atau diskusi-diskusi fiqhiyah lainnya. Di bagian lain di bumi Hadramaut, tepatnya di bagian barat Hadramaut, terdapat makam Nabi Allah Saleh alaihi salam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, yaitu kaum Thamud. Nabi Allah Saleh alaihi salam dimakamkan tepatnya di desa Asnab, Lembah Sir, yaitu makam yang panjangnya sama dengan makam Nabi Allah Hud alaihi salam. Selain makam Nabi Allah Hud alaihi salam, ada makam Nabi Saleh. Di provinsi Hadramaut juga terdapat makam Nabi Allah Hamdalah alaihi salam yang terletak di desa Bor, dekat kota Seyun. Terdapat pula makam Nabi Hadun alaihi salam, putra Nabi Hud alaihi salam, yang terletak di desa Hadun di lembah Doat. Di Hadramaut selain makam para nabi juga terdapat makam para sahabatnya. Makam tersebut tersebar di beberapa tempat, di antaranya di desa Lisik dekat kota Tarim sana, yaitu makam Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Sementara ini adalah makam sahabat Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma radhiyallahu anhu yang terletak di desa Ajlaniyah, barat kota Sibak. Di Hadramaut tersebar banyak makam para wali. Anda tidak akan menemukan satupun kota di sini kecuali dimakamkan di antaranya adalah para wali tersebut. Sementara ini adalah makam Imam Abdullah Alwi Al-Haddad yang karyanya masih banyak dipelajari di pesantren dan berbagai perguruan tinggi di dunia. Sementara beberapa peninggalannya ada di masjid beliau terawat dengan rapi seperti tasbih dan berbagai macam barang antik lainnya. Ini adalah makam Imam Ali bin Hasan Al-Attas yang terletak di Al-Mashhad, Lembah Doan. Pada setiap acara haulnya didatangi para peziarah dari segala penjuru.
يتقبل الدعاء ولا يخيب الرجاء. خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. Di kota Siun yang indah dan asri ini terdapat bangunan tua yang disebut dengan Benteng Al-Katiri. Benteng ini disinyalir sebagai bangunan terbesar yang dibuat dari tanah liat yang ada di dunia. Sementara di sisi lain ada makam Imam Ali Muhammad Al-Habsyi pengarang Simtud Duror. Di sisi lain pula masih di kota ini terdapat makam Asy-Syaikhah Sultanah Az-Zubaidiyah yang hidup pada abad 9 Hijriah. Beliau memiliki sifat wira'i dan ketakwaan yang sangat tinggi sekali. Di samping makamnya juga ada madrasah yang sangat fenomenal milik beliau. Bila Anda berada di Hadramaut, jangan lupa untuk berkunjung ke kota tua ini, kota Shibam. Kota yang memiliki bangunan tinggi yang dibuat dari tanah liat sejak 700 tahun yang lalu. Anda jangan lupa pula untuk berkunjung ke masjid yang dibangun atas perintah Raja Harun Ar-Rasyid, yaitu Masjid Jami yang terkenal di Shibam, Masjid Jami Harun Ar-Rasyid. Sementara di kota Hijren Anda akan menemukan bangunan di atas dataran tinggi yang dibangun di atas batu. Subhanallah, inilah adikarya masa lampau yang masih menakjubkan hingga saat ini. Di beberapa kota di Hadramaut, Anda akan menemukan penginapan dan hotel yang cukup representatif. Satu di antaranya yang terindah adalah Hotel Qasr Al-Hawta. Sementara ini adalah penginapan Hayat Al-Jazil yang dibangun di atas gunung yang sangat tinggi sekali dengan pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan. Kita akan menyaksikan langsung keindahannya. Ayo kita ikut ke sana. Dalam perjalanan saya ke bumi Hadramaut, ada satu hal yang unik dan sangat mengasihkan, yaitu menaiki onta. Hewan yang diciptakan oleh Allah dan perintah untuk difikirkannya. Walaupun saya tidak bisa menaiki sebelumnya, tapi sekarang bisa menaiki dan mengendalikannya langsung. Saya dahulu hanya tahu melalui kebun binatang dan beberapa majalah serta melihatnya di televisi saja. Namun, masih ada banyak hal lain yang bisa Anda lakukan selama berada di Hadramaut. Ini hanya sekelumit saja, dan akhirnya sampai jumpa. Semoga Anda bisa menikmati semua sajian wisata kali ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ana akhaf al-fil awal. La. Oh ya,